Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggun Putri Pertiwi, NIM T 2018-4019. Di sini saya kelas PGMI D1 dan yang terhormat Bapak Hartono selaku dosen psikologi pendidikan. Di sini saya mendapatkan materi tentang belajar. Oke, langsung saja. Hakikat belajar berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada proses belajar yang dialami siswa sebagai anak didik. Menurut Slameto, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. Jadi di sini belajar tidak hanya di kelas saja, tapi juga belajar di lingkungannya tersebut. Oke, selanjutnya adalah ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam belajar menurut Slameto. Yang pertama adalah perubahan terjadinya secara sadar. Ini berarti bahwa seseorang yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan itu atau sekurang-kurangnya ia merasakan telah terjadinya adanya suatu perubahan dalam dirinya, misalnya menyadari pengetahuannya bertambah. Oleh karena itu, perubahan tingkah laku yang terjadi karena abu atau dalam keadaan tidak sadar tidak termasuk dalam pengertian belajar. Maksudnya anak tersebut sadar apa yang seperti bertambah ilmunya, bertambah pengetahuannya, dan sebagainya. Dan yang nomor 2, perubahan bersifat kontinu dan fungsional. Sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam diri seseorang berlangsung secara berkesinambungan dan tidak statis. Satu perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan selanjutnya akan berguna bagi kehidupan atau bagi proses belajar berikutnya. Misalnya, jika seorang anak belajar menulis, maka ia akan mengalami perubahan dari tidak dapat menulis menjadi dapat menulis. Dan selanjutnya, perubahan bukan bersifat sementara. Di sini perubahan yang terjadi karena belajar bersifat menetap atau permanen. Misalnya, kecakapan seorang anak dalam memainkan piano setelah belajar tidak akan hilang begitu saja, melainkan akan terus dimiliki, bahkan akan makin berkembang kalau terus dipergunakan atau dilatih. Terus lalu yang keempat, perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku itu terjadi karena ada tujuan yang akan dicapai. Dan yang kelima, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Perubahan yang diperoleh seorang setelah melalui proses belajar meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Jika seseorang belajar sesuatu, sebagai hasilnya ia akan mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap, keterampilan, pengetahuan, dan sebagainya. Dan selanjutnya di sini tujuan belajar. Yang pertama adalah memberikan panduan dalam merencanakan pembelajaran, apa yang diharapkan akan dicapai murid setelah pembelajaran selesai. Dan yang kedua, berguna dalam pengukuran prestasi belajar. Di sini juga kita dalam pembelajaran, dalam belajar murid tersebut juga dievaluasi pemahaman dalam pelajaran seberapa sih begitu. Jadi di akhir evaluasi jadi ada penilaian. Dan yang ketiga, siswa mengetahui sebelumnya apa yang harus dipelajari dalam satu unit pelajaran sehingga selanjutnya ia dapat lebih mengarahkan perhatian dan usahanya. Langsung di sini juga selanjutnya juga ada beberapa teori tentang belajar, yaitu yang pertama, teori belajar kognitif selalu didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan sesuatu di mana tingkah laku itu terjadi. Dengan demikian, tingkah laku seseorang bergantung pada insight terhadap hubungan-hubungan yang ada di dalam suatu situasi. Dan yang kedua, belajar menurut
Teori belajar behavioristik merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibatnya adanya interaksi antara stimulus dengan respon. Adapun akibatnya adanya interaksi antara stimulus dengan respon, siswa mempunyai pengalaman baru dan menyebabkan mereka mengadakan tingkah laku dengan cara yang baru. Jadi siswa itu mendapat pengalaman baru lalu diterapkan pada dirinya. Lalu selanjutnya menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Tujuan utama para pendidik ialah membantu si siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu. Oke, selanjutnya di sini juga ada motivasi belajar. Di sini motivasi belajar sangat berpengaruh kepada siswa, kepada anak didik kita, karena motivasi belajar itu adalah nomor satu yang harus kita sampaikan kepada anak didik kita, bagaimana anak didik tersebut sangat semangat dalam belajar. Jadinya jangan sampai malas gitu. Oke, di sini saya akan menambahkan belajar itu tidak hanya di lingkungan sekolah saja. Paling penting belajar itu di lingkungan keluarga kita, bagaimana keluarga kita memperhatikan kita dalam belajar, proses perkembangan kita dalam belajar, pengetahuan kita yang bertambah atau tidak, itu seperti itu. Oke, dari sini satu lagi komentar saya tentang ulasan buku yang diberikan oleh Bapak Hartono cukup sangat memuaskan buat saya. Saya juga bisa belajar dari membaca. Cuman itu saja. Sekian, terima kasih video saya. Maaf kalau memang banyak kekurangan. Sekian, segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel PGMI D1. Bye.